Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips kepada Bapak Ibu semua, bagaimana sih untuk lulus karya ilmiah di universitas terbuka bagi Bapak Ibu yang saat ini melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Nah, kita bahas di sini Bapak Ibu semua. Dan ini mungkin berupa penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu semua, jangan di skip informasinya. Kenapa? Karena saya ini murni dari pengalaman dari bimbingan yang saya buat. Ingat, bimbingan. Jadi bukan joki-joki Bapak Ibu semua, bimbingan. Nah, oleh sebab itu saya di sini akan menginformasikan bagaimana tips Bapak Ibu semua. Bagaimana yang harus dilakukan dari tugas 1 sampai dengan tugas akhir. Di sini kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel, atau Bapak Ibu juga bisa di update Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abachannel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abachannel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua yang saat ini melaksanakan pembimbingan ataupun tugas karya ilmiah. Ingat, tugas karya ilmiah yang mana merupakan tugas akhir dari universitas terbuka. Salah satu syarat di sini Bapak Ibu harus lulus. Bapak Ibu tidak lulus, maka Bapak Ibu tidak bisa lulus di UT-nya tersebut. Seperti apa sih? Bagaimana sih teknisnya? Kita bahas Bapak Ibu semua. Sebelum melaksanakan tugas-tugas nih, tips yang paling mujarab nih Bapak Ibu semua. Kenapa saya bilang mujarab meskipun belum mengerjakan tugasnya? Karena ini juga merupakan penentu Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus komunikasi dengan baik dengan dosen atau dengan pembimbing Bapak Ibu semua. Kenapa? Kenapa kita harus komunikasi intensif? Ketika terdapat kesalahan, Bapak Ibu itu bisa dibimbing oleh tim dosennya. Ini kekurangannya ini kekurangannya itu. Jadi Bapak Ibu bisa merevisi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dengan dosen sudah tidak ada komunikasi, miskomunikasi, sulit sekali Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kan dosen moro-moro Bapak Ibu ngirim tugas tanpa ada konfirmasi Bapak Ibu ada revisi atau apa, nilainya jelek. Bisa saja kan seperti itu. Ini pun juga terjadi beberapa kasus di pembimbingan yang saya lakukan. Ingat, pembimbingan. Dan saya pun ketika ada yang pembimbingan, ada yang ingin, Mas mohon bimbingan karya ilmiah UT. Ingat, ini bimbingan Bapak Ibu semua, bukan joki-joki. Mas mohon untuk pembimbingan karya ilmiah UT, saya ingin melakukan sebuah pendaftaran misalnya ke saya Bapak Ibu semua. Nah, saya tidak semata-mata langsung menerima. Kenapa? Yang saya tanyakan pastinya adalah bagaimana komunikasinya dengan dosen. Kenapa? Karena saya di sini bukan dosen. Maksudnya bukan yang menilai, tapi saya membimbing Bapak Ibu semua. Oh, ini langkahnya seperti ini, selanjutnya seperti itu Bapak Ibu semua. Sehingga pembimbingan tersebut sampai dengan lulus. Nah, kebanyakan kalau misalnya sudah miskomunikasi dengan dosen, saya tidak terima. Saya tidak mengambil resiko Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama yang paling penting adalah komunikasi dengan dosen harus intensif dan harus bisa saling ini loh Bapak Ibu semua, saling komunikasi intinya. Barulah yang kedua kita masuk pada tugas-tugasnya. Nah, poin kedua A. Jadi tugas yang pertama. Tugas pertama Bapak Ibu di sini harus menentukan, biasanya ini tergantung dosennya, tergantung mapel atau tergantung dari tugas-tugas yang ada di tutornya Bapak Ibu semua itu. Misalnya ada yang 5 jurnal dan 5 buku. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya terpertegas, inti dari tugas Bapak Ibu semua itu ada di tugas 1. Ketika Bapak Ibu tidak bisa menempatkan, tidak bisa mencari di tugas 1, maka tugas-tugas yang lain tidak akan bisa dikerjakan. Kenapa? Karena dari tugas 1 ini akan menjadi turunan di tugas 2, tugas 3, dan juga karilnya, draft karil nantinya. Ketika di tugas 1 sudah amburadul, nah sudah tidak bisa.
Jadi inti utama adalah pencarian 5 jurnal, 5 buku, atau mungkin bisa lebih, tergantung dari dosen masing-masing. Pastikan ini terlebih dahulu dilengkapi, barulah Bapak Ibu bisa masuk pada tugas kedua. Oleh sebab itu, di tugas 1 Bapak Ibu bisa tanyakan ke dosen. Setelah mengerjakan tugas 1 sesuai dengan format. Nah, formatnya mungkin berbeda-beda, tapi yang umum sudah saya cantumkan di website saya, www.abachannel.com. Atau videonya juga ada kok di sini. Bagaimana langkah mengerjakan tugas 1. Sudah ada di sini Bapak Ibu semua. Sudah lengkap di Abah Channel ini. Tinggal cek saja. Jadi nanti ketika sudah konfirmasi ke dosen, saya sudah mengerjakan tugas 1, mohon di cross check. Misalnya ada revisi, tolong dikabari. Nah, seperti itu. Jadi jangan diam diri menunggu tanpa adanya komunikasi. Nanti moro-moro dinilai jelek, Bapak Ibu kan bisa kapok. Seperti itu. Nah, di tugas 1 itu selain jurnal, dan di situ Bapak Ibu harus merangkum dari kegiatan atau tugas 1 tersebut. Setelah merangkum, di bawah ada kerangkanya. Nah, kerangka itulah di mana Bapak Ibu juga bisa cek di video saya, sudah ada formatnya kok. Di 2B. 2B adalah tugas Bapak Ibu di tugas 2. Tugas 2 Bapak Ibu membuat kutipan dan daftar pustaka. Kutipan tersebut diambil dari tugas yang pertama. Yang saya sampaikan, jika tugas pertama sudah amburadul, tugas 2 tidak bisa mengerjakan. Di tugas kedua, Bapak Ibu harus menentukan kutipan langsung, kutipan tidak langsung dari buku ataupun referensi di tugas 1. Jadi seperti itu. Nah, dari kutipan tersebut nantinya akan dipakai di tugas ketiga, seperti itu. Nah, di sini di tugas kedua, Bapak Ibu juga membuat daftar pustakanya. Dari mana sih Bapak Ibu membuat karya ilmiah tersebut sehingga terbentuklah sebuah karya ilmiah? Ya, dari referensi-referensi itu dimasukkan di daftar pustaka. Contohnya sudah saya jelaskan juga di video ini atau di Abah Channel ini. Cek saja, banyak kok Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf untuk pembimbingan karir karena terlalu banyak, kuotanya full Bapak Ibu semua pembimbingan karir. Jadi mohon maaf yang tidak memperoleh. Tapi di sini saya sampaikan pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa simak saja video saya ini. Nah, yang 2C yaitu adalah tugas ketiga, di mana tugas ketiga biasanya membuat draft karya ilmiahnya. Dan di tugas ketiga ini Bapak Ibu semua, dari tugas 1 kan sudah dimasukkan nih, Bapak Ibu juga membuat sebuah karangan dengan hasilnya Bapak Ibu sendiri, dan metode yang digunakan bisa kuantitatif maupun kualitatif di sini. Nah, barulah Bapak Ibu setelah membuat selesai semua, dimasukkan tugas 1 dimasukkan, tugas 2 dimasukkan, daftar pustaka dimasukkan, barulah Bapak Ibu bisa sampaikan ke dosen. Nanti dari tim dosen biasanya akan mendapatkan sebuah informasi. Apakah tugas Bapak Ibu tersebut butuh revisi? Mungkin terlalu banyak plagiasinya. Itu ada, diketemukan sama dosen nantinya menggunakan aplikasi Turnitin. Dan pembimbingan saya biasanya juga mendapatkan Turnitin tersebut. Jadi saya sampaikan, Ibu nanti akan saya revisi atau seperti apa. Itu biasanya dari dosennya. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah di tugas ketiga, saling intensif komunikasi dengan dosen. Hal mana yang harus direvisi. Barulah di tugas keempat nanti yang terakhir sudah jadilah karya ilmiah tersebut. Jadi, dari rangkuman yang barusan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dari kisah yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu semua. Intinya adalah Bapak Ibu komunikasi dengan dosen. Baik-baiklah dengan dosen pembimbing Bapak Ibu semua di karya ilmiah UT. Nanti ketika ada permasalahan, minta tolong, mohon yang mana yang butuh revisi, seperti itu. Jadi, sekali lagi komunikasilah dengan dosen secara baik mungkin dan ikuti tata cara, ikuti webnya juga, jangan asal upload, tapi Bapak Ibu tidak mengikuti web yang dilakukan oleh dosen. Nah, nanti Bapak Ibu bisa zong meskipun pembimbingan dari saya, tapi tidak mengikuti webnya, zong. Di sini saya bukan joki yang dimana pasti Ibu lulus, tidak. Kita itu hanya membantu Bapak Ibu, membimbing. Ini Bu, oh ini dari dosen mas seperti apa? Oh ini seperti ini. Jadi saya jelaskan seperti itu Bapak semua. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan pembimbingan, silakan simak video yang saya sampaikan. Ini real dari yang telah dikerjakan. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah Channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.